Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ingin menyampaikan masih dari pesan yang Suci Benar atau yang Sabda Suci. Dia berpesan kepada kita semua sangat banyak. Dia termasuk guru mursyid yang sangat dalam intinya. Tapi cuma aku yang diberi pesan untuk menyampaikan, tidak bisa seperti sejauh yang Suci Benar. Tapi juga tidak apa-apa, kita hanya sebatas menyampaikan. Kita diberi ilmu saja itu, pastilah dia itu sudah bersyukur, sangat berterima kasih. Diberi bocoran-bocoran ilmu akhirat, jadi kita bisa paham. Seumpama tidak seperti itu, mungkin kita juga tidak beda dengan yang lain. Intinya. Yang pertama, alam semesta ini Allah sebagai iktibar. Intinya, alam semesta yang dibuat Allah ini semuanya itu adalah sebagai contoh, sebagai iktibar. Seperti kita dihidupkan seperti ini juga sebagai iktibar, sebagai contoh yang lain intinya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat, apa yang kita hadapi, semua itu adalah suatu contoh, suatu iktibar untuk pelajaran bagi kita semua. Yang dimaksud, yang Suci Benar seperti itu kurang lebih. Jadi segala perilaku kita harus baik. Mulai tata cara ngomong, menyampaikan, dan menghayati, mempraktekkan, atau menyampaikan segala apa yang terjadi di muka bumi itu harus dengan bahasa yang santun, dengan tata cara yang santun. Intinya di situ. Sebab di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan sampai wali-wali Allah itu tidak ada kekerasan. Kalau perang itu urusannya beda, itu adalah urusan semasa Rasulullah untuk memerangi orang-orang yang dia emang menghendaki perang. Tapi sebenarnya ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu tidak ada kekerasan, tidak ada hujatan. Tapi kadang-kadang dibalik itu urusan dia, besok bertanggung jawab akan di akhirat sana. Islam adalah agama yang sangat damai, agama yang sangat santun, intinya di situ. Terus selanjutnya, Sayyidina Ali, pintu Rasulullah. Emang Sayyidina Ali itu adalah ibaratnya sahabat atau waliullah sebagai pintu ilmunya Rasulullah. Sebab segala ilmu apa saja yang dimiliki oleh Rasul Muhammad itu lewat Sayyidina Ali. Sebab kenapa seperti itu? Sayyidina Ali adalah sebagai penulis. Sayyidina Ali adalah sebagai penerangan. Sayyidina Ali adalah sebagai penerang, penerus, penyampai. Sebab apa? Rasulullah tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis. Seperti aku dipesan oleh Eyang Suci Benar, kalau tidak punya penulis sampai 4 orang, tidak jadi ilmu, tidak jadi buku, dan juga tidak bisa diteruskan oleh teman-teman kita besok di alam terus menerus, waktu ke waktu. Kisahnya hampir sama, cuma kita seorang beduk songolikur, dia adalah seorang rasul, tapi kisahnya hampir sama, bentuknya hampir sama. Loh kok bisa? Segala sesuatu bisa, asal Allah menghendaki. Intinya di situ. Jadi kita tidak usah sirik, tidak usah menyalahkan. Yang penting apa yang disampaikan itu benar atau salah. Jangan menilai siapa yang menyampaikan, itu malah tidak pas. Jadi kalau mencari ilmu, lihatlah yang disampaikan, jangan yang menyampaikan. Kalau melihat orang yang menyampaikan itu namanya sombong. Tapi kalau benar-benar dia ingin tahu yang disampaikan, itu namanya orang mencari ilmu. Intinya di situ. Yang selanjutnya, Muhammad pintu Allah atau pintu aras. Muhammad disebut pintu Allah atau pintu aras, itu yang dimaksud seperti ini. Ini sangat dalam sebenarnya. Sebab Nur Muhammad itu adanya di aras.
Muhammad yang wujud itu adanya di muka bumi, di alam ke alam. Tapi Nur Muhammad aslinya itu ada di aras sebagai pintu aras. Maka disebut Muhammad itu pintu aras, pintu kerajaan Allah. Aras itu adalah tempat kerajaan Allah. Tapi dia mempunyai nur, mempunyai cahaya, kekuatan seluruh alam semesta, tiada batasan, intinya di situ. Allah yang ada di mana-mana itu sebatas nur atau cahaya. Maka nanti untuk segmen selanjutnya ada yang menerangkan tentang mikro cahaya alam ke alam itu ada. Islam itu sangat luas ilmunya, tidak dangkal. Sampai mikro cahaya pun nanti akan dipelajari. Berarti Nur Muhammad itu adalah ditulis pada pintu aras. Besarnya aras sendiri itu sudah tidak terhitung dibandingkan dunia yang ada. Tidak ada batasan. Ibaratnya berjuta-juta kali besarnya itu aras. Itu pusat kerajaan Allah, pusat pemerintahan Allah. Nur Muhammad ada di dalamnya, maka semasa Rasul Adam diturunkan di muka bumi saja suruh sholawat pada Rasul Muhammad. Intinya di situ. Padahal triliunan tahun belum diciptakan, sudah disebut-sebut. Sebab Nur Muhammad itu adalah sudah diciptakan sejak wal awal wal akhiru. Intinya di situ. Selanjutnya Rasulullah sebagai iktibar tunggal. Ini menurut ajaran Islam, Rasul Muhammad itu sebagai contoh tunggal. Tidak usah mencontoh yang lain yang dimaksud seperti itu. Nah, apa istilahnya Rasul-Rasul yang lain itu tidak bisa untuk contoh sama. Sebab 7 Rasul itu bagian belahan jiwa Rasul Muhammad. Makanya Rasul Muhammad itu dianggap penyempurna agama dan penyempurna Rasul dan penyempurna kitab. Kitab istilahnya mengikuti jejak Nabi Adam, ya sah-sah saja. Rasul itu tidak ada yang salah. Yang salah itu orang yang pemeluknya, intinya orang yang menghayati, mengaku-ngaku umatnya para Rasul, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulnya. Seperti masa kini, semua orang mengaku umat Rasul Muhammad, tapi akhlaknya yang seperti Rasul Muhammad mungkin 1.000.000 mungkin. Semuanya mengaku umat Muhammad, semuanya adalah Islam. Tapi kalau digali yang sedalam-dalamnya, Islam yang mana, umat Muhammad yang mana, kita harus tahu, harus paham. Kalau ada orang yang ngomong, biarkan. Itu namanya orang-orang yang mengaku-aku. Yang penting kita bersikap bagaimana supaya Islam kita diakui oleh Rasul Muhammad, dan kita supaya diakui sebagai keluarga Rasul Muhammad. Itu yang kita usahakan. Tidak usah berpikir tentang urusan satu sama lain, jadi apa, buat apa, berbuat apa, tidak usah dipikir, biarkan dia urusan dia, kita berurusan sama Allah, titik. Intinya di situ. Dia ngomong apa silahkan. Selanjutnya, Al-Quran milik Allah dikuasakan pada Rasul Muhammad, Rasul-Rasul Allah, intinya di situ. Jadi Al-Quran itu sebenarnya milik Allah. Mulai wal awal wal akhiru, Al-Quran itu sudah ada. Sebelum Rasulullah itu Al-Quran sudah ada. Namanya Nur Quran. Maka di dalam pelajaran sini itu adalah terlalu banyak membaca tentang bahasa nur, bahasa cahaya. Sebab apa? Alam semesta ini kalau tidak diterangkan dengan bahasa nur atau cahaya, mustahil bisa menyelesaikan contoh-contoh seluruh alam semesta. Intinya di situ.
Jadi Al-Quran itu diciptakan mulai wal awalu wal akhiru, dikuasakan dan diturunkan kepada Rasul Muhammad, intinya di situ. Cuma sebelum Rasul Muhammad pun Rasul-Rasul yang lain itu juga sudah diberi ajaran-ajaran Al-Quran. Cuma kita sudah berjuta-juta tahun, kisah-kisah yang sangat dalam, sangat jauh, kita tidak bisa memahami bagaimana aslinya. Maka kita selalu ngomong Al-Quran itu setiap satu ayat mengandung sejuta makna, sejuta arti, sejuta arah, sejuta tujuan. Sebab dia adalah tidak dangkal, tidak mudah dihayati dengan secara logika, itu tidak bisa. Al-Quran petunjuk kisah umum, Al-Quran landasan untuk membuat kisah jati diri. Yang namanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu adalah untuk panduan hidup kita, untuk mengatur, untuk pedoman kehidupan kita mulai awal sampai akhir. Semuanya sudah ditulis di dalam panduan Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran itu adalah sebagai panduan kita supaya menjadi orang yang iman. Setelah iman, berakhlak suci, berbudi luhur, mencapai tingkatan orang-orang yang amanah. Intinya di situ. Maka yang namanya Al-Quran harus sangat dihormati, sangat dijaga kelestariannya dan dijaga kesuciannya dan dijaga martabatnya supaya Al-Quran itu tidak hancur dalam situasi yang ada seperti ini. Saya kira pesan untuk malam ini menjadi tambahan pemahaman teman-teman kita semua. Biarpun hidup di puncak gunung, kita harus tahu apa kisah dari Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabiullah, Wali-Waliullah yang menuntun roh dan jiwa kita mencapai perjalanan sejauh ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.